Oke, terima kasih. Itu lagu tadi itu membuat kita semangat. Apa namanya lagunya tadi? Entah apa namanya. Rocky Gerung bersama. Kita tunggu kopi. Oke. Ada hal yang menarik. Saya harus memberi kuliah umum itu. Dan tradisi kuliah umum memang dimaksudkan untuk memperlebar perspektif dan memperdalam persoalan. Tentu teman-teman semua dapat kuliah Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Sejarah, macam-macam bahasa tuh. Sekarang saya mesti kasih kuliah yang harus menggabungkan seluruh soal itu. Karena politik itu adalah urusan semua hal tuh. Padahal saya kuliah pertama itu di Fakultas Teknik. Baru belakangan belajar politik, ekonomi, hubungan internasional, filsafat dan semuanya. Tapi hal yang paling mendasar adalah setiap kita mengambil keputusan, di belakang kita ada perintah politik yang tak terlihat. Itu hal yang paling mendasar. Setiap kita membuat perencanaan, di belakang kita bergerak semacam perintah politik yang tidak kita sadari. Jadi seringkali di dalam ketidaksadaran itu kita mengambil keputusan tanpa melakukan evaluasi. Namanya hegemoni. Jadi politik itu menghegemoni kita sehingga tanpa sadar kita terseret di dalam arus besar politik yang dibenci oleh generasi muda itu. Sebetulnya yang diolok-olok oleh milenial adalah politik yang tidak dievaluasi. Nah, kesalahan kita dari awal adalah kita tidak mengajukan politik sebagai pikiran, kita ajukan politik sebagai doktrin. Di situ masalah pertama. Doktrin itu tidak memerlukan evaluasi, dipaksakan, diselundupkan, disisipkan, disusupkan di dalam kehidupan kita. Ilmu politik adalah ilmu yang paling rumit karena dia mesti memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi dari awal sebetulnya politik itu artinya kemampuan untuk mendistribusikan keadilan. Itu definisi politik. Jadi setiap kita terlibat di dalam upaya untuk meminta keadilan terbesar buat setiap orang. Nah, seorang politis yang bermutu dia mesti paham apa kebutuhan si E tidak yang berbeda dengan kebutuhan si C. Jadi rumit untuk menghasilkan kebijakan yang masuk akal dan berkeadilan. Dulu di abad-abad 15-16 politik itu disebut sebagai the highest of all sciences, yang tertinggi dari ilmu-ilmu. Karena tadi kemampuan untuk membaca pikiran manusia, kebutuhan manusia tidak ada rumusnya.